Oke, sebelumnya teman-teman, eh, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di di Zoom perdana ini, saya nama saya bangsa, bahwa menemani Kak Ika yang akan materi perdana yaitu tentang materi Q ya. Nah, sebelum masuk ke inti materi perlu kami sampaikan karena tadi ya, itu ya. Nah, jadi teman-teman nanti untuk CPNS itu kan ada dua tes pokok ya. Kalau yang mendaftar ya, itu biasanya hanya dua kali tes, KD dan KD gitu ya. Kalau di kementerian biasanya ada. Tapi teman-teman harus fokus dulu di tes yang pertama, tes SKD CPNS. Nah, di tes SKD CPNS itu ada tiga materi pokok yang harus dikuasai. Jadi eh, Zoom perdana kali ini itu akan membahas terkait dengan salah satu materi. Nah, apa saja tiga materi tersebut? Ini kalau yang sudah beberapa kali daftar pasti sudah paham. Jadi kalau yang baru pertama kali, ini kali dipahami. Ya. Jadi yang pertama yaitu materi tentang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Di situ nanti sesuai dengan jenis CPNS 2024 itu nanti ada 30 butir soal ya teman-teman ya. Perhatikan 30 butir soal dengan nilai ambang batas atau passing grade itu 65. Artinya kalau teman-teman nilainya kurang dari 65 untuk materi TWK ini, maka teman-teman dipastikan tidak akan lolos. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang materi yang kedua yaitu TIU, tes intelijensi umum. Ini lebih kalau mudahnya seperti matematika ini itu tidak hitungan. Nanti akan diperjelas oleh Mas Gan. Di TIU ada 35 butir soal dengan passing grade atau nilai ambang batas 80 dan nilai tingginya lebih dari 80. Dan nilai tertinggi 175. Nah, buat poinnya kalau benar nilai 5, salah dan tidak menjawab. Jadi pastikan teman-teman ketika tes SKD nanti pastikan jawab semua soal. Kemudian materi yang terakhir yaitu TKP, tes karakteristik pribadi dengan jumlah soal 45. Nilai ambang batasnya ini cukup tinggi ya, 196 dengan nilai kumulatif tertinggi 225. TKP ini penilaiannya berbeda dengan TWK dan TIU. Kalau TWK dan TIU hanya ada nilai poin benar poinnya 5, yang salah dan tidak menjawab 0. Tapi kalau di TKP itu pilihan A sampai D itu ada poinnya, teman-teman ya. Jadi suaranya kecil dan gak jernih. Teman-teman yang lain, suara saya jelas? Belum saya lanjut? Agak bergema ya. Bentar, bentar. Mama. Cek, cek. Mas Dika, mohon konfirmasi Mas Dika. Suara saya jelas nggak?
Masih kedengeran sih, kedengeran, kedengeran. Tes, tes. Teman-teman yang lain, dengar suara saya? Respon di kolom chat dong. Takutnya saya melanjutkan ternyata nggak kedengaran. Kedengaran tapi kecil. Tes, tes, tes. Ini harusnya sudah jelas sih. Sudah mendengar. Oke, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi intinya di tes SKD itu nanti teman-teman akan mendapatkan, cuma kalau dalam ruangan ya. Jadi teman-teman di tes SKD nanti, tes pertama di CPNS itu adalah tes SKD, seleksi kompetensi dasar, di mana ada tiga sub apa namanya sub materi yang akan diisikan, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, intelijensi umum, dan TKP. Nah, di masing-masing sub itu ada passing grade atau ambang batas. Oke. Jadi teman-teman harus pastikan nanti mendapat nilai di atas passing grade. Dan tidak cukup dengan passing grade saja, karena teman-teman akan bersaing dengan uh, peserta yang lain yang mendapat di instansi yang sama. Jadi targetnya jangan hanya uh, di atas passing grade, tapi bisa semaksimal mungkin. Ya, karena nanti uh, jika dalam satu instansi teman-teman dibutuhkan hanya satu, bukan hanya satu formasi, maka yang akan lolos di tes pertama di SKD itu diambil hanya 3 orang. Makanya teman-teman nanti pastikan targetnya tidak hanya lulus passing grade saja, tapi bagaimana bisa mendapat nilai yang tinggi. Karena hanya akan diambil 3 orang. Ya, kalau dibutuhkan satu formasi. Kalau dibutuhkan 2 formasi, jadi 6 orang. Itu ya, pokoknya kelipatan 3. Dipastikan teman-teman maksimalkan nilai setinggi-tingginya. Meskipun tadi TWK kalau lihat ambang batas hanya 65, U hanya 80, TKP 166. Itu jangan hanya puas dengan nilai ambang batas saja, tapi bagaimana semaksimal mungkin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, eh, teman-teman bisa latihan manajemen waktu karena eh, dari jumlah 110 soal itu teman-teman hanya punya waktu 100 menit. Artinya tidak hanya teman-teman harus belajar semaksimal mungkin, tapi bagaimana manajemen waktu itu sangat menentukan. Ya, kan percuma nanti teman-teman sudah menguasai materinya, tapi ternyata tidak bisa mengerjakan karena waktunya apa namanya habis, ya, karena terlalu lama mengerjakan. Nah, maka 100 menit itu maksimalkan, pastikan 110 soal terjawab semuanya. Dan bagaimana untuk latihan manajemen waktu? Ya, teman-teman bisa latihan tryout. Ya, tryout yang sudah kami sediakan di member area, teman-teman bisa ada 20 paket tryout yang bisa uh, melatih manajemen waktu teman-teman dalam menjawab soal. Ya, jadi pastikan 20 paket soal yang ada di member area itu pastikan teman-teman kerjakan semua. Ya, dan seoptimal mungkin dalam mengerjakan. Artinya jangan disambil apapun ya. Luangkan waktu 1 hari untuk satu tryout. Ini yang saya lakukan dulu ketika apa namanya mau tes KPPN. Jadi ini sebagai pembuka. Jadi, kalau tadi ada banyak yang baru pertama kali
tes CPNS. Ini pastikan teman-teman tahu mekanisme. Nanti tentu sebelum tes tes SKD ini ada namanya seleksi administrasi. Ya, itu pun teman-teman harus teliti, harus pastikan berkas-berkas yang diupload ke SSC ASN nanti sesuai dengan yang diminta oleh panitia seleksi. Ya, jangan sampai hanya karena masalah sepele, hanya teman-teman tidak lolos administrasi, tentu akhirnya tidak bisa melanjutkan ke SSKD. Ya, itu kira-kira teman-teman sebagai pembuka saja, ya, karena tadi ada banyak yang pengalaman pertama ya, apa namanya mengikuti tes CPNS. Jadi sekali lagi pastikan yang pertama tadi teman-teman memahami tes SKD dalam CPNS ada 3 sub materi, kemudian waktunya 100 menit, ada 110 soal, dan manajemen waktunya bagus. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi sering-sering melakukan latihan. Sebelum saya serahkan ke Mas Dika untuk nanti perkenalan dan melanjutkan dengan materi review, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan teknis CPNS, terutama yang baru pertama kali ini. Silakan ditanyakan. Boleh unmute, boleh di kolom chat. Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung kita lanjut ke materi. Kecil sekali suaranya. Ini Kak Rina Sari mungkin barangkali device-nya Kak. Yang lain? Dengar suara saya? Aman? Ya, ya berarti Kak Rina Sari mungkin mungkin ini ya device-nya ya. Oke ya, teman-teman sudah bisa dipahami ya, terutama yang apa namanya tadi terkait dengan teknis SKD. Jadi pastikan teman-teman paham bahwa di tes SKD itu ada 3 sub materi itu termasuk dengan tadi passing grade-nya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan itu, jadi bisa fokus dan bisa manajemen waktu dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan teknis tes SKD, ya nanti akan saya berikan sepenuhnya ke Mas Dika. Nanti Mas Dika bisa kenalan dulu. Jadi sebelum itu seperti tahun-tahun sebelumnya selalu kami ketika apa membuka Zoom itu selalu kita ajak teman-teman untuk berdoa sejenak lebih dahulu, ya, karena apapun ikhtiar kita, usaha kita, ada kekuatan di luar kekuatan kita, kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Kita minta, ya, kita minta kepada Tuhan yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dalam mempelajari semua materi yang akan disampaikan oleh mentor, sehingga nanti bermanfaat ketika teman-teman ujian, tes, bisa mengerjakan dengan baik. Yuk, sejenak kita menundukkan kepala, kita berdoa, semoga kegiatan kita malam hari ini bisa menghasilkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup ya. Silakan teman-teman perhatikan, pahami ya apa yang disampaikan oleh Mas Dika nanti. Tetap di poin-poin pentingnya. Dan yang paling penting teman-teman jangan lupa sering-sering latihan tryout. Oke, Mas Dika, siap? Mas Dika, Ridi? Oke, Halo? Oh, oke, halo. ini terlempar. Masuk kan Oke. suaranya? Masuk ya? Belum ada suaranya, Mas Dika. Cek, 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 cek. Oh, oh masuk ya. Masuk ya?
Aman, aman, aman. Oke, malah laptop saya nih. Mas Dika, Ya, minta tuh. tolong dibantu record di device ya, di device ya. Ini saya record, tapi ternyata suaranya Mas Dika nggak dengar di saya. Ini jangan-jangan settingan ininya ya, laptopnya ya. Guys, monggo Oh, gitu. waktu sebelumnya saya berikan ke Mas Dika, Mas. Kenalan dulu, jangan lupa. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu nih di Deep Warrior. Ya, insya Allah nanti kita akan belajar tentang ini. Sebelumnya mohon maaf ya, apa namanya, lampu di tempat kerja saya lagi error. Kayaknya sih saklarnya kena itu, disemutin, jadi nggak ini. Kemarin sempat dibersihin udah bisa, cuma kemudian kumat lagi, nggak tahu, kita dicoba, jadi nggak begitu maksimal. Dan kebetulan pakai kamera laptop juga ya. Yang penting kan nanti suara ya, nanti teman-teman kalau ada suaranya agak kurang, silakan nanti bisa di komentar di kolom chat, boleh nanti kita perbaiki. Sementara aman ya. Perkenalkan sebelumnya semuanya, saya Dika Widayat. Saya insya Allah akan diminta tolong oleh Mas Alan. Ini Mas Alan untuk kemudian kita membahas tentang materi TIU ya, tes intelijensia umum. Saya itu tak kenal selama tahun 2000, saya lupa ya, persisnya 19 atau 2020-an. Itu untuk kemudian bantu di ini Warrior di mentor di bagian TIU. Dan karena kebetulan saya juga kuliahnya matematika, dan TIU ini juga hampir mayoritas mungkin beberapa materinya banyak dari matematika. Dan saya juga bikin bikin bangun konten di Instagram, namanya Ngaji Matematika. Makanya di Instagram ini akun Instagram saya, tapi ini akun Instagram yang kesekian kali karena beberapa kali HP saya error. Maklum ya, HP saya beberapa kali error terus clock out. Nah, kebetulan ketika clock out itu ada beberapa yang nggak jelas gitu. Jadi untuk login lagi itu agak kesulitan karena ada yang pakai nomor HP sempat expire ya, karena pakai datanya mahal kan, lama-lama pakai datanya mahal, tak tinggal kita ganti yang lain, expire gitu. Terus untuk beberapa sosmed masih di nomor tersebut tapi nggak bisa login lagi, jadi beberapa kali ganti. Nah, ini ada NM-nya ya di akun Instagram saya, namanya NM ini Ngaji Matematika. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang punya minat sama matematika, nah, boleh follow di Ngaji Matematika. Nah, insya Allah uh, cukup banyak ya yang follow di Ngaji Matematika. Nah, nanti uh, untuk Tio ini insya Allah nanti kita akan coba membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan Tio. Ada teman-teman juga yang masih baru mungkin first time-nya ya untuk ikut di CPNS atau ini gitu ya. Itu nanti ya tidak ada masalah sih sebenarnya, karena ada yang sekali daftar jadi, ada yang beberapa kali daftar baru jadi gitu ya. Ada yang kemudian banting setir kemudian tetap lancar rezekinya gitu ya. Yang penting ada usaha yang kemudian bisa teman-teman lakukan gitu ya. Karena yang dinilai itu nanti ya usahanya juga kan. Insya Allah itu ketika nanti teman-teman pun ya, ketika nanti teman-teman akhirnya setelah kali misalkan terus kayaknya nggak jalan nih di CPNS nih, kita usaha yang lain misalkan. Nah, insya Allah nggak ada yang sia-sia juga ya, nggak ada yang sia-sia. Saya juga merasakan ya beberapa usaha yang memang kadang-kadang nggak sia-sia juga. Walaupun kadang ketika sekarang mungkin percuma juga nih waktu ya buat itu, tapi ternyata insya Allah akan ada jalan lain. Dan yang paling penting dinilai pahala sih yang jelas ya. Ketika kita belajar, ketika usaha kan juga bagian daripada usaha untuk apa namanya mengais rezeki kan. Nah, itu mengais rezeki itu bukan soalan hasilnya juga, tapi dia usahanya, proses yang dijalani. Nah, insya Allah nanti kita akan banyak bahas dengan saya tentang TIU, tes intelijensia umum. Ya nanti
yang buat beberapa yang first time kita coba akan review beberapa tentang TIU secara ringkas. Dan mungkin ini baru pertemuan pertama ya, jadi nanti kita akan coba pesannya Mas Lala yang agak penting kemarin adalah pertemuan pertama yang enak-enak saja dulu. Yang enak-enak saja dulu. Makanya nanti saya pilihkan satu latihan-latihan soal, ada sedikit materi yang mungkin tetap harus saya sampaikan, tapi nanti akan kita buat banyak di latihan soalnya, yang memang nanti insya Allah lebih mudah, ya, yang saya pilihkan beberapa yang lebih mudah. Tadi ada yang kau sempat chat juga ya, kalau bisa soal-soal yang sering muncul. Ya, nanti mungkin soal-soal yang sering muncul itu nanti harus difahami juga ya, karena kebanyakan saya ketika ngajar itu banyak memahami soal yang sering muncul itu kok soalnya beda ya, tapi sebetulnya materinya sama gitu. Makanya nanti yang teman-teman pelajari itu bukan bukan soalnya, tetapi apa namanya kepada latihan soal itu kalau saya memahami latihan soal itu untuk membuat kita itu jadi lebih mudah memahami materinya. Nah, cuma kadang-kadang nggak cukup waktu kita untuk memahami materi secara utuh. Yang lebih gampang itu kan kalau bahasa bahasa Jepangnya itu learning by doing ya. Jadi belajar dengan sambil melakukan. Kalau di matematika, saya di matematika atau materi juga, dan bahkan banyak sekali materi-materi lain selain di matematika ketika saya belajar itu dengan berlatih soal juga. Nah, makanya tryout ya yang ada di Scandinavian Warrior 24 paket itu ya dikerjakan saja, dan mengerjakannya. Nah, ini perlu ada ini, mengerjakannya itu memang jangan asal mengerjakan juga, tetapi difahami maksud soalnya itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak tidak kemudian soalnya seperti ini, soalnya kok beda ya, tentu beda gitu. Kita nggak bisa ngasih soal yang persis gitu. Cuman kan materi-materi yang ada akan tetap sudah diajarkan. Nah, itu nanti yang perlu difahami adalah berlatih soal itu nanti niat digunakan untuk lebih memahami kira-kira materi apa nih yang lebih sering muncul di dalam soal-soal tersebut ketika tes nantinya gitu ya, ketika ujian nanti itu apa gitu. Nah, nanti materi inilah yang akan teman-teman harus bisa memahami dengan apa, dengan latihan soal. Nah, tentu nanti saya sedikit akan memberikan materinya juga, walaupun nanti kita banyak juga di latihan soalnya. Maka nanti mungkin kalau ada beberapa pertemuan, saya nggak tahu nanti TIU ini akan ada berapa pertemuan, nanti tergantung masalah Alan yang nanti tim dari Nip Warrior untuk yang minta ke saya nanti ada berapa pertemuan, nanti kita coba saya atur gitu ya. Bisa dapat soal-soal yang lebih bagus lagi. Nanti kita coba ya. Dan teman-teman jangan sungkan juga ketika nanti ada misalkan ada soal-soal yang teman-teman menemukan ya ketika teman-teman berlatih, kemudian teman-teman agak bingung nih soalnya tuh kira-kira menjawabnya kayak apa, atau kemudian teman-teman berlatih soal dimanapun itu berlatihan soalnya, kemudian butuh untuk kemudian kok ada kunci jawabannya mungkin, tapi mungkin nggak paham kenapa bisa ketemu seperti ini, kenapa kok jadi kayak gini, hasilnya kok seperti ini tuh kayak gimana. Nah, nanti di sesi saya kalau misalkan nanti sebelum sesi saya ada pengumuman dari Mas Lalan tentang nanti besok misalkan akan kita latihan ketemu live Zoom untuk bahas TIU misalnya. Nah, bisa request, saya memperbolehkan teman-teman untuk request. Ya, misalkan saya punya soal nih, bisa nggak dibahas nanti ketika Zoom? Nanti boleh, ya nggak ada masalah. Nanti setelah disampaikan ke Mas Lala, nanti akan disampaikan ke saya, nanti kita coba bahas ketika live Zoom seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti soal-soal itu tidak hanya mungkin dari saya saja, ya mungkin teman-teman kalau kayak gitu mah gampang gitu ya, walaupun bagi teman-teman yang lain merasa perlu juga difahami soal seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa ada soal-soal yang mungkin perlu untuk dibahas bersama saya di live Zoom seperti ini, silahkan disampaikan ke Mas Lala, nanti kita akan bahas bersama-sama di live Zoom seperti ini. Jadi gitu ya, gambaran secara umum yang ingin saya sampaikan tentang pembelajaran kita di Nib Warrior ini. Nah, terutama untuk teman-teman yang baru first time, untuk tadi ya, TIU itu apa sih sebenarnya? Itu adalah tes intelijensia umum. Nah, ini normatif saja ya. Jadi memang normatif ya, definisinya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, dari beberapa materi TIU yang biasanya dimunculkan, ini
ini garis besarnya saja, ada beberapa materi yang biasanya dimunculkan. Yang pertama kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini eh, sebenarnya lebih 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 mudah ya, lebih mudah karena ini tidak perlu matematika ya, kemampuan verbal. Karena apa? Kepada sinonim, antonim. Nah, ini kan lebih ke kebahasaan ya. Nanti teman-teman banyak-banyak latihan soal tadi. Ya, ketika latihan soal diseringkan, nanti akan apa namanya? Apa sih istilahnya kalau kata-kata itu dalam bahasa, kalau belajar bahasa asing itu apa namanya? Istilah-istilah perkataannya itu teman-teman akan paham. Nanti sinonim, antonim itu kan lebih ya. Sinonim itu kan persamaan makna ya. Persamaan makna. Nanti tinggal di ke banyak kosakata-kosakatanya. Sehingga nanti teman-teman ketika dapat soal sinonim dan antonim itu lebih mudah. Dan yang lebih menarik sebenarnya soal analogi, ya. Analogi di kemampuan verbal nih, ada soal analogi. Analogi ini kadang biasanya ada dua kata gitu ya. Ada hubungan apa nih di antara dua kata tersebut? Apakah hubungan yang baik-baik saja atau tidak, atau hubungan yang seperti apa? Nanti bisa dicek. Nah, itu yang menjadi patron, yang menjadi pola untuk menjawab pilihan jawaban. Jadi polanya. Nanti kita coba ya, yang untuk analogi ada sedikit yang kita coba. Kemampuan numerik mungkin tidak hari ini dibahas, ya nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita coba bahas kemampuan numerik lebih jauh. Ini terkait dengan aritmetika. Aritmetika itu apa sih? Ya ilmu hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, cuman kadang-kadang penjumlahan, pengurangan, pembagian itu tidak hanya soalan tentang materi-materi dasarnya saja, misalkan ya kalau cuman bilangan bulat misalkan ya, 2 tambah 2, 2 kali 5 dan masih mudah. Tapi nanti kalau berkaitan dengan teori matematika yang lain nanti kita coba bahas ya. Nanti ada beberapa nanti bisa kita explore lebih jauh. Nah, nanti semoga nanti ada satu pertemuan khusus nanti untuk di aritmetika atau nanti dicampur untuk ini. Kita coba bahas beberapa contoh-contoh soal. Sekaligus nanti sedikit materi-materi saya juga sampaikan. Kemudian aljabar, aljabar ini ya mirip-mirip dengan aritmetika. Aljabar itu ya ada variabel gitu ya. Kemudian ada deret angka. Ini yang sering banyak tentang deret angka ya. Nah, kemudian ada materi yang lain misalkan logika atau nanti misalkan ada figural ya. Nanti gue belum masuk di sini. Tapi ada deret. Nah, logika, nah ini yang paling nggak tahu ya. Kalau saya lebih suka teori materi tentang logika ini dan lebih menarik. Ya. Nah, terus ini tentu pemahaman logika ini lebih pada kemampuan kita seberapa sering kemudian kita memang berlatih soal. Silogisme ini hanya sebagian saja. Nah, ini nanti logika dan penalaran inilah yang nanti akan kita coba bahas khusus di pertemuan pertama ini. Kenapa? Karena persoalan tadi yang gampang-gampang aja dulu gitu ya. Yang gampang dulu itu ya saya kira masalah logika ini nggak perlu hitungan. Karena saya merasa banyak orang yang hitung-hitungannya agak trauma dengan hitung-hitungan. Jadi nanti kita pending di belakang di pertemuan 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang pertama ini nanti kita akan coba bahas tentang logika. Plus sedikit tentang analogi. Kalau sinonim menentukan lebih mudah ya. Teman-teman akan mencoba lebih mudah karena nanti teman-teman masalah kosakata aja. Kosakata. Di buku di Google itu juga ada maksudnya dari kepada KBBI misalnya. Pangkat, nah pangkat itu apa? Pangkat ini soalan apa? Nanti cek aja di KBBI. Nah, nanti sering itu semakin sering berlatih soal, semakin sering melakukan pencarian tentang makna kata dan seterusnya, itu nanti lama-lama akan dan biasanya istilah-istilah yang memang namanya dipakai atau istilah-istilah yang apa namanya asing sama sekali gitu. Beberapa misalkan beranjak gitu, itu kan jarang dipakai ya kata-kata beranjak dan sebagainya. Nanti sinonim antonim itu lebih lebih mudah sebenarnya untuk ketika nanti teman-teman berlatih soalnya. Perlu saya bahas di sini yang nggak perlu banget sih sebetulnya karena apa? Karena pembahasannya nggak perlu diperlukan karena nanti tinggal teman-teman mencari makna bahasa, makna katanya saja. Nanti di googling di KBBI kalau misalkan kok salah sih gitu ya yang ini gitu. Kalau ada penjelasan nanti boleh nanti cari di Google tentang KBBI makna kata ini apa sinonimnya, oh ternyata sinonimnya ini, antonimnya ini, dan seterusnya. Nanti kita akan coba ya membahas lebih banyak justru di analoginya juga sedikit sih, analogi nggak begitu banyak.
Nanti kita coba bahas. Dan logika. Nanti logika ada sedikit materi. Dan nanti dalam materi pun saya mengira materinya nanti akan ada banyak simbol-simbol. Tetapi yang paling penting itu bukan simbolnya. Karena logika itu lebih kepada cara berpikir, proses berpikirnya. Jadi nanti pun ketika misalkan ada rumus ya, ketika bahas tentang logika, jangan dipusingkan rumusnya. Tapi teman-teman nanti coba difahami maksudnya itu apa. Nanti kita coba ya. Nah, nanti hari ini insya Allah kita akan coba membahas lebih banyak tentang logikanya. Kita teman-teman ya. Nah, nanti ini bisa dikembangkan lagi sih. Ini hanya tentang materi-materi pada tim. Nah, ini contoh soal analogi. Nanti kita tentang analogi misalkan. Analogi itu adalah kesepadanan bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadi bentuk lain. Nah, contoh misalkan rata dan mulus. Apa hubungan rata dengan mulus? Ini kan menganalogikan ya. Rata dan mulus itu analoginya tentang apa sih? Apakah dia persamaan ataukah lawanan atau ada hubungan apa antara dua kata di sini? Rata dan mulus itu kira-kira apa? Silakan nanti teman-teman kalau ada yang sambil ikut aktif menjawab karena ini tidak ada hitung-hitungannya jadi lebih mudah untuk teman-teman aktif ini. Tapi nanti kalau udah mulai bahas aritmetika, perhitungan dan lain sebagainya ya, itu nanti teman-teman siapkan catatan, siapkan coret-coretan untuk nanti ikut-ikut ini ya, mencoba menjawab. Kira-kira kalau ini jawabannya A, B, C, D atau E, rata, mulus. Oke, kompak nih Mbak Novi sama Mbak Santi D ya. Jadi rata dan ini apa sih? Biasanya kalau kita ngomong jalanannya rata, jalanannya halus gitu ya, mulus. Berarti kan ada kemiripan antara rata dan mulus. Nah, apakah dari eh, 5 pilihan ini ada dua kata yang mempunyai makna yang sama, gitu ya? Kalau kapak pengasah itu nggak sama, segitiga sih nggak ada kemiripan. Perahu tenggelam, apalagi yang betul adalah yang ada kemiripan adalah bengkok dan liku. Jalanannya berliku, berarti belok-belok ya. Nah, belok-belok itu kalau dalam beberapa konteks itu disebut bengkok gitu ya. Jalannya nggak lurus kan? Jalanan berliku itu jalan yang tidak lurus. Bengkok itu kan juga nggak lurus. Nah, jadi sebenarnya ada kemiripan sama analogi ini. Gampang ya sebenarnya tentang analogi. Agak cepet aja analogi. Berikutnya tentang ini, langit dan tiang. Ada apa hubungan langit dan tiang? Silakan coba ada yang jawab. Ini nggak pakai hitung-hitungan nih. Jadi lebih lebih enak nih. Termasuk ketika teman-teman hadirnya ini termasuk ketika teman-teman berlatih soal itu salah satunya dengan ini ya, dengan aktif untuk kemudian coba jawab. Karena nanti teman-teman mencoba itu. Teman-teman mencoba. Walaupun kayaknya mungkin saya udah pernah nemu nih soal kayak gini ya, tapi dicoba jawab itu. Karena itu nanti bagian dari ini. Langit dan tiang, apa sih ketika langit dan tiang terus ada tangan dan tulang, telinga dan keseimbangan, firman, sabda, lidah dan tulang, kitab dan firman. Apa ini maksud? Kitab dan firman, lidah dan tulang, ada firman dan ada telinga dan keseimbangan, tangan dan tulang. Kalau firman dan sabda ini hampir mirip kan? Firman dan sabda itu kan hampir firman Allah. Kalau di kitab suci bahasanya firman Allah, berarti Allah yang menyampaikan. Sabda Rasulullah, berarti Rasulullah menyampaikan. Nah, berarti ada kemiripan. Apakah langit dan tiang itu juga sebuah kemiripan? Ya, enggak ya. Berarti kan C itu jelas enggak. Nah, ini ada yang jawab D, ya. D. Kenapa D? Karena kita bisa lihat langit tiang itu apa? Langit itu tidak bertiang misalkan ya. Nah, kita pakai analogi langit itu tidak bertiang. Ada yang mirip, misalnya tangan tidak bertulang, nggak mungkin ya, tangan nggak mungkin nggak bertulang tuh. Telinga tidak seimbang, nah nggak ada hubungannya sih sebenarnya telinga dan keseimbangan. Lidah tidak bertulang, nah ini bisa jadi sama kan? Lidah tidak bertulang, langit juga tidak bertiang. Jadi nanti ada hubungan-hubungan logi seperti itu. Ya, nanti silakan nanti dari dua ini teman-teman cari kira-kira perhubungannya apa. Oh, langit dan tiang apa ya kira-kira.
Nanti dicocokkan dengan salah satu jawaban di sini. Nah, berikutnya kabel dan karet. Nah, ini apa nih? Menarik nih. Kabel dan karet. Kabel itu dibuat dari karet, bener atau iya apa enggak ya? Kabel itu dibuat dari karet atau enggak ya? Misalnya sampul, oh berarti ada enggak kata yang misalkan kayak sampul dibuat dari tergores, buku dibuat dari sampul, madu dibuat dari manis, sampo dibuat dari rambut, gelas dibuat dari kaca. Oh, apakah kayak gini? Tapi bener nggak analogi gitu? Kabel dibuat dari karet. Emang iya kabel dibuat dari karet gitu. Kalau emang iya, benar tuh. Tapi pertanyaannya kan nih kabel dibuat dari karet kan gitu. Nah, Mas Fajar udah jawab tuh. Kabel itu dilapisi karet. Kabel sama karet itu kabel dilapisin karet, bukan kabelnya itu kan tembaganya itu kan. Nah, mana yang kemudian kabel dilapisi karet? Mana kata pertama yang dilapisi kata kedua? Nah, tentu sampul dilapisi gores. Enggak dong, sampul supaya tidak gores kan gitu misalkan biasanya. Madu rasanya manis, masuk kabel rasanya karet kan enggak gitu. Sampo dipakai buat rambut, masuk kabel dipakai buat karet kan enggak gitu ya. Itu juga tidak karena apa? Tadi mungkin analoginya bisa sama tapi kan keliru ketika kayak kabel dibuat dari karet. Maka yang betul tadi kabel dilapisi karet, maka buku dilapisi sampul cover gitu ya. B jawabannya. Santan dan kelapa. Kira-kira apa ini hubungannya santan dengan kelapa? Apa sari dan pati, daging dan sapi, batok dan kelapa, kaldu dan daging, nanas dan buah. Kita bisa tahu tuh. Nah, ini kalau ini dua hal yang masih familiar, hampir familiar semua orang. Dan emak-emak, ibu-ibu yang pernah masak pasti tahu, ya kan? Wah, ada dua nih, ada B dan D. Kita bisa cek santan dan daging. Santan dan kelapa. Apa itu hubungannya santan dan kelapa? Ternyata santan itu adalah kalau kelapa itu keluar santannya. Jadi intinya santan itu adalah apa namanya? Saripati daripada kelapa gitu ya, atau intisari dari kelapa. Nah, keluar air di kelapa gitu ya. Nah, kalau sari dan pati tadi enggak ya. Daging dan sapi, daging punya sapi, maksud santan punya kelapa kan enggak ya. Daging sapi kurang pas. Batok kelapa, santan dan kelapa kan enggak ada beda ya hubungannya batok dan kelapa. Walaupun sama-sama dari kelapa misalkan. Kaldu dan daging. Nah, daging ini kalau dibuat apa namanya dibuat intisarinya itu dikeluarin intisarinya, dia muncul dengan nama kaldu. Nah, ya. Biasanya kalau yang punya bayi tahu tuh ada eh, nggak harus daging sih, ada kaldu sapi, ada kaldu ayam, nah, itu dibuat dari dagingnya ayam, nanti daging ayam nanti rasanya mirip dengan rasa ayam. Jadi analogi itu kayak kayak gitu ya. Analogi itu sekitaran Nah, gimana tipsnya? Ya tipsnya tentu perbanyak perbanyak apa namanya? Perbendaharaan. Perbanyak pengalaman untuk kemudian ketemu dengan soal-soal seperti ini sehingga nanti teman-teman akan lebih lebih mudah mengaitkan satu kata dengan kata berikutnya. Nah, nanti ini akan ketemu nanti pola-pola khususnya ya. Dan orang bisa itu juga karena terbiasa. Dan saya kira 24 paket soal dari Nip Warrior itu tryout-nya itu sudah cukup ya untuk teman-teman kalau teman-teman rajin untuk menyelesaikan 24 paket soal itu. Oke, berikutnya sebentar saya terima telepon sebentar. Nggak jadi, udah mati duluan. Biarin. Logika, kemudian tentang logika dan penalaran. Tadi ya, tentang materi logika dan penalaran, tes logika deduksi, ini normatif saja. Tentu nanti tentang ini adalah diminta untuk teman-teman akan diminta untuk apa? Teman-teman diminta untuk menarik kesimpulan dari beberapa kalimat atau premis atau pernyataan yang dimunculkan dalam soal. Nah, cara penarikan kesimpulan yang logis ada beberapa jenis tergantung dari bentuk premis yang diberikan.
Nanti teman-teman mungkin bisa nanti tanpa teorinya pun mungkin kalau teman-teman punya pengalaman untuk menarikan kesimpulan, mengaitkan satu premis dengan premis berikutnya, itu akan jadi lebih mudah. Nah, tapi kalau misalkan beberapa ini kita bisa coba berlatih ya. Nah, jadi dalam penalaran atau logika ya, ada penalaran langsung namanya. Nah, penalaran langsung ini contohnya adalah, jadi kalau penalaran langsung ini jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Kenapa? Karena premis satu dan premis dua itu terlihat jelas hubungannya. Contoh yang pertama, misalkan semua anggota A adalah anggota B. Premisnya X anggota A, berarti kan kesimpulannya X juga anggota B kan? Karena semua anggota A adalah anggota B. Kemudian premis kedua, semua anggota A adalah anggota B. Misalkan premis kedua, A terjadi, B juga terjadi. Atau misalkan X bukan anggota A, termasuk nanti pada penalaran tidak langsung X itu bukan anggota A. Ya. Ini bukan anggota A, ya berarti kesimpulannya X juga bukan anggota B. Nanti kita coba dalam beberapa soal ya. Saya udah nyiapin 10 soal untuk ini. Nah, jadi dan ini bisa lebih mudah penalaran langsung itu. Ya, ini penalaran langsung itu kayak inilah alamiahnya manusia menalar. Jadi lebih bisa mudah. Antara premis satu dan premis dua itu lebih mudah untuk kemudian kita simpulkan. Nanti ada penalaran yang maksudnya ada penalaran tidak langsung sih. Coba salah slide ya. Nah, ada penalaran transisi. Anggota B premisnya ada berdua kalimat biasanya. Terus premis keduanya adalah semua anggota B adalah anggota C. Kesimpulannya adalah anggota A ke anggota C. Contoh misalnya transiti. Kalau teman-teman yang dari pernah belajar jurusan matematika lebih paham dengan istilah transisi atau transiti. Kalau misalkan A itu anggota B, anggota A, anggota B, anggota B, anggota C, berarti kan anggota A juga anggota C. Itu transitif. Ada modus ponens ini juga lebih banyak, paling cukup banyak ini di muncul di dalam penalaran logika. Ini jangan difahami jika P maka Q dan P-nya saja ya, tapi nanti teman-teman akan pahami kalimatnya, bentuk kalimatnya. Jadi P ini adalah suatu kalimat, kalimat Q itu juga satu kalimat. Nah, ini adalah implikasi. Jadi bacanya jika maka Q. Nah, jika P maka Q. Misalkan P-nya itu adalah makan. Q-nya adalah kenyang. Dan kadang P dan Q ini tidak hanya satu kata, tetapi misalkan ada satu kalimat. Itu juga boleh masuk dalam P. Berarti jika saya makan, maka saya kenyang. Premis berikut, saya makan. Nah, ini kan lebih mudah disimpulkan. Berarti ya saya kenyang. Itu namanya modus ponen. Tapi jangan dihafalkan modus ponen seperti ini, nggak perlu juga. Tapi ya, teman-teman mesti pahami bahwa kalau premisnya kayak begini, biasanya kesimpulannya seperti itu. Kemudian modus tolen. Modus tolen itu ada premis 1, premis 2. Premis satunya sama, jika P maka Q. Kalau keduanya bukan Q, maka tentu bukan P. Tidak kenyang berarti ya nggak makan. Tapi tentu jangan salah paham. Yang penting ya dalam logikanya juga penting. Ini premisnya P. Kalau ini kita buat Q, apakah kesimpulannya jadi P? Nah, ini jadi pertanyaannya. Kalau kita kenyang, apakah berarti kita makan? Nah, belum tentu kan? Bisa jadi minum. Minum itu juga bisa bikin kenyang kan? Jadi, kalau ini adalah Q, maka tidak bisa langsung disimpulkan bahwa P. Ya kan? Makanya ada perumusan seperti ini. Kayak ini misalkan, kenapa ini harus ini ingkaran atau bukan Q atau tidak Q. Berarti kalau tidak Q-nya adalah kenyang berarti tidak kenyang, atau misalkan lapar itu juga boleh karena lapar itu kan antonim kenyang. Nah, maka kesimpulannya adalah bukan P atau tidak P, tidak makan. Pertanyaannya kalau premis keduanya adalah bukan P, apakah bisa disimpulkan menjadi bukan Q? Nah, tentu tidak kan?
Misalkan, jika makan, maka kenyang. Jika saya makan, maka saya kenyang. Terus premis keduanya, saya tidak makan. Boleh disimpulkan saya tidak kenyang? Ya belum tentu kan? Maka makan itu bukan berarti lapar kan? Tidak makan ya belum makan misalkan. Belum makan kan belum tentu lapar karena lapar. Ya. Makan pun bukan karena tentu lapar gitu. Jadi ini ada beberapa logika yang nanti teman-teman juga bisa analisis di sana. Artinya nanti kalau seperti ini bisa jadi dia apa namanya tidak bisa disimpulkan kesimpulannya. Seperti kayak ini, saya tidak makan. Apakah bisa disimpulkan berarti saya tidak kenyang? Nggak, belum tentu kan? Bisa jadi kenyang, bisa jadi enggak juga. Kenapa? Orang nggak makan itu belum nggak kenyang, belum tentu lapar juga gitu. Karena bisa jadi makannya tadi pagi. Saya nggak lapar hari ini, saya nggak sekarang nggak lapar, walaupun saya nggak makan juga gitu. Ya kan? Maka nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti tidak bisa disimpulkan. Ini tadi sama ya. Nah, ada lagi silogisme. Ini slide-nya agak ngaco. Silogisme itu nanti gini, premis satunya, saya tuliskan aja ya. Jika P maki, kemudian premis duanya, jika Q maka R. Maka kesimpulannya, jika P maka R. Dan di dalam silogisme, itu kadang, apa namanya, kesimpulan yang ngaco misalkan, kesimpulan yang kita anggap ngaco, itu bisa jadi adalah kesimpulan yang benar. Kenapa? Karena kesimpulan ini tidak berdiri sendiri. Dia berkaitan dengan premis yang pertama dan premis yang kedua. Contoh tadi, jika saya makan, maka saya kenyang. Sorry, jika saya lapar, maka saya makan misalkan. Kemudian premis kedua, jika saya makan, maka saya kenyang, ya kan? Terus kesimpulannya apa? Berdasarkan silogisme, kesimpulannya adalah jika saya lapar, maka saya kenyang. Ya nggak? Nah, ini kan silogismenya bunyinya begitu. Tapi benar apa enggak ini kesimpulannya? Kesimpulannya benar. Kenapa? Kalau lapar terus makan kan benar tuh. Kalau habis makan terus dia kenyang kan bisa jadi benar tuh. Ya kan? Nah, benar juga kan? Maka ketika premis satu premis dua ini benar, maka kesimpulannya bisa jadi bisa langsung pasti kemungkinan benar, pasti benar gitu. Bukan kemungkinannya pasti benar. Walaupun kayaknya kok kalau saya lapar maka saya kenyang, aneh kan? Tapi dalam silogisme kesimpulan itu benar. Kenapa? Karena dia uh, tidak menafikan proses dari premis-premis yang dimunculkan. Nah, kalau lebih detail lagi, kalau teman-teman, tapi saya kira nggak begitu perlu dibahas di sini. Tapi kalau pengetahuan aja ya, kalau misal silogisme itu yang penting adalah sebelum bahas kayak begini, itu kalau di matematika harusnya dibahas adalah apa, tentang tabel kebenaran. Premis-premisnya harus bernilai benar. Ada premis yang bernilai benar, ada premis yang bernilai salah. Nah, kalau premisnya bernilai benar, premis satunya benar, premis duanya benar, bisa maka kesimpulannya nanti benar. Maka nanti dinilai dulu kebenarannya. Sebenarnya kayak gitu. Nah, cuma nanti kalau di sini kita nggak perlu bahas itu lebih detail karena misalnya soal itu ya sudah merupakan suatu premis yang dianggap benar. Tadi pertanyaannya berarti apa ada kalimat yang dicoret gitu? Bisa menghasilkan Q maka R. Kalau pada silogisme sebenarnya nggak, eh, intinya adalah kalau jika P maka Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi Q ini ya kalau mau ibarat dicoret boleh dicoret sehingga kesimpulannya langsung P ke Q. Ya, langsung dari simpulannya dari P ke Q. Jadi Q ini sorry P ke R. Karena Q ini kan ada suatu kemiripan ya. Di dalam logika ya sama mirip ya kita bisa lompati. Jadi sebenarnya ini pun silogisme mirip transitif. Jadi yang dipahami nanti adalah ini kalimat pertama jika P maka Q, jika Q maka R itu dua premis, maka
Misalnya apa? Jika P maka R langsung ke sini. Ya. R key-nya bisa dicoret. Ya. Monggo nanti teman-teman bagaimana memahaminya. Tapi saya juga cukup jelas ya. Nah, ada dilema. Nah, dilema ini juga nanti sering muncul nih model-model kayak begini. Misal premisnya jika P maka Q, jika R maka S, nah, P dan ini dan ya. Nah, yang kayak gini nih simbol dan. P dan R maka simbolnya Q dan S. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Bisa dilihat polanya saja. Tentu P ini adalah satu pernyataan khusus, ya bisa kata atau satu kata atau satu kalimat. P Q R S-nya. Dilema destruktif, ya. Ini. Nanti nggak perlu dihafalkan juga, misalkan nanti perlu nggak menghafalkan, kalau mau teman-teman hafalannya bagus boleh silakan dihafalkan. Tapi teman-teman hafalannya buruk, saran saya adalah perbanyak latihan soal tentang seperti ini. Nanti lama-lama teman-teman akan bisa tanpa nggak tahu ini dilema itu konstruktif destruktif atau dua arah ya, teman-teman nggak paham itu, nggak akan tahu itu termasuk konstruktif destruktif atau dua arah, teman-teman nggak tahu, tapi teman-teman bisa menyelesaikan kesimpulannya dengan benar. Kenapa? Karena sering berlatihnya itu ya. Nah, kemudian dilema destruktifnya itu adalah misalkan premis satu P, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, kemudian premis ketiga nih, kuncinya ada di premis yang ketiga, bukan tidak P dan tidak S. Nah, berarti P, Q, sorry, ini R, ini S harusnya ya. Ini R, ini S. Nanti diperbanyak. Berarti kalau buka tidak P dan tidak S, maka tidak Q dan tidak R. Berarti ini ada hubungan P dengan S di sini, maka tidak Q, bukan Q dan bukan R. Gitu ya. Dilema dua arah seperti ini sama mirip. Ya. Dan teman-teman akan bingung memang kalau teman-teman hanya mau lihat ini. Nah, kita coba berlatih soal. Ada 10 soal yang sudah saya siapkan. Jadi silakan nanti teman-teman untuk mencoba menjawab ya. Nanti termasuk teman-teman PD aja untuk menjawab di chat. Ya, kalau misalkan jawabannya salah, nanti kalau ada di kolom chat, nanti kita bahas juga kesalahannya di mana. Nah, dari belajar dari kesalahan itu nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk menganalisa untuk bagian-bagian berikutnya. Soal nomor 1. Badu dan Joni bekerja sebagai buruh pabrik X. Semua buruh pabrik X bekerja. Maka dapat disimpulkan, nah ini kan mudah nih, ini penalaran langsung. Tentu jawabannya adalah A, betul itu ya. Bahwa Badu dan Joni rajin bekerja. Ya, ada yang punya tadi pernah jawab sebelum saya jawab tadi ya. Jawab yang selain A. Nah, nanti boleh disampaikan. Nanti kita bedah kenapa salah. Tapi ini penalaran langsung. Tadi saya sampaikan penalaran langsung itu lebih mudah kan? Ya, penalaran langsung itu lebih mudah. Maka kayak gini kan biasanya jauh lebih mudah. Badu dan Joni, kalau mau kita bedah ya, Badu dan Joni itu bekerja sebagai buruh pabrik X. Pertanyaan semua buruh pabrik X, semua itu kan berarti tanpa kecuali. Siapapun dia yang buruh pabrik X itu adalah rajin bekerja. Maka kita simpulkan Badu dan Joni itu rajin bekerja. Kenapa? Karena Badu dan Joni itu adalah bagian daripada buruh pabrik X. Kalau semuanya rajin, berarti sebagiannya juga rajin. Gitu ya. Satu orangnya rajin, dua orangnya rajin. Kan gitu. Gak bisa, kalau B jelas keliru. Mudah kita pahami. Apalagi C. C itu bertentangan dengan premis pertama ini kan. Nah, premis pertama ini kalau C, ya, kenapa kita pilih kan? Kalau bertentangan dengan ini nggak mungkin. Badu rajin bekerja sedangkan Joni malas. Kenapa kok bisa? Padahal Badu dan Joni itu sama jadi buruh sebagai buruh di pabrik X. Sedangkan semua buruh pabrik X itu rajin kerja. Maka kalau rajin kerja salah satunya rajin, salah satunya malas kan nggak masuk akal dari informasi yang kita dapat. Gitu ya. Itu kalau mau kita bedah. Itu soal pertama. Semua sepakat ya A ya. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung kok A sih yang betul, aku jawabnya bukan A deh. Nah, boleh disampaikan ya, ditanyakan. Soal nomor 2, ini masih penalaran langsung juga, kayaknya lebih mudah, lebih mudah.
Kebanyakan burung dapat terbang. Burung unta termasuk seekor burung. Nah, pertanyaannya adalah apa simpulannya? Di Oke, ada yang jawab C. Di soalan logika ya. Ada beberapa kata yang teman-teman nanti bisa bisa cek, bisa bisa perhatikan, yaitu kata semua, ada kata ada, misalkan ada, kemudian sebagian, kemudian termasuk di soal ini adalah kebanyakan, dan semisalnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan kalau dia ada kata semua atau semisalnya seluruh kayak gitu ya, atau apapun itu, berarti dia semuanya tanpa kecualinya. Tapi kalau ada burung yang bisa terbang, atau sebagian burung bisa terbang, atau kebanyakan burung bisa terbang, yang kata itu me, apa namanya, menunjukkan makna tidak semua, ya. Sehingga nanti teman-teman harus berhati-hati dengan kata-kata semua dan yang tidak menunjukkan semua. Kata yang menunjukkan semua dan kata yang tidak menunjukkan semua. Karena apa? Nanti mempengaruhi kesimpulan. Ya. Kalau di sini tadi jawabannya kompak C semua ya. Oh, ada yang A nih. Ada yang A, ada yang B juga ya. Ada B. Nah, berbeda nih. Kita cek di sini tadi ya. Ada perhatikan kata semua. Nah, di sini ada kata kebanyakan. Berarti teman-teman harus perhatikan nih, ada kata kebanyakan di sini nih. Artinya kalau kebanyakan kan berarti tidak semuanya. Nah, itu ya yang perlu difahami ya. Kebanyakan berarti kan tidak semua. Kalau tidak semua berarti ada hal-hal, ada bagian-bagian tertentu dari burung itu yang tidak bisa terbang. Karena kebanyakan bisa terbang, berarti kan yang sedikitnya tidak bisa terbang dong. Nggak semuanya kan, ya kebanyakan. Dan kebanyakan anak-anak itu tidak bisa membaca, berarti kan nggak semuanya bisa baca. Mayoritas ya, tidak bisa membaca misalnya. Mayoritas. Mayoritas itu kan tidak menunjukkan keseluruhan kan. Nah, itu yang kadang-kadang perlu difahami. Kemudian burung unta termasuk ekor burung. Nah, tadi ada yang jawab A kalau nggak salah ya. Apakah berarti burung unta dapat terbang? Oh, salah. Kenapa? Karena kebanyakan dapat terbang. Apakah burung unta termasuk seekor burung? Ini tidak ini ya, tidak, apa namanya, kita tidak melihat pada fakta apakah burung unta itu bisa terbang beneran atau enggak. Tapi kita lihat bangun kesimpulan itu dari premis atau kalimat yang ada di dalam soal persoalan ya. Oh, burung unta itu bisa terbang kok Mas. Misalnya, saya pernah lihat burung unta itu bisa terbang. Saya itu pernah baca informasi bahwa burung unta itu bisa terbang kok. Ya, itu misalkan ya, atau tidak bisa terbang. Gitu. Atau misalnya itu. Berarti saya simpulkan, maka burung unta itu bisa terbang. Nah, itu nggak tepat. Apa? Karena teman-teman menyimpulkan dari informasi di luar informasi yang diberikan. Gitu ya. Jadi ini perlu perlu di ini kan ya. Perlu kami juga nih. Kadang-kadang saya tahu kok. Saya itu lulusan, misalkan teman-teman habis lulusan kuliah biologi tentang kehewanan itu nilainya A plus misalkan. Saya paham betul bahwa burung unta itu tidak bisa terbang. Maka saya simpulkan burung unta memang bisa terbang. Nah, mungkin benar, kesimpulan mungkin benar, tapi untuk menjawab soal ini tidak ada, kurang tepat. Kenapa? Karena kesimpulannya tidak dibangun dari premis yang diberikan di soal, gitu ya. Jadi premis-premisnya juga harus harus diperhatikan yang ada di soal. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kebanyakan burung itu dapat terbang. Burung unta itu termasuk seekor burung dan kita nggak tahu. Berarti dari informasi ini tahu apakah burung unta itu bisa terbang atau enggak. Berarti kita nggak bisa memastikan burung unta itu bisa terbang dan tidak bisa memastikan burung unta itu tidak terbang.
Kenapa? Karena kita nggak tahu burung unta itu termasuk dari kebanyakan burung atau kesedikitan burung, gitu ya. D dan E, ya. Nah, D itu burung unta bukan termasuk burung, ya. Padahal kalimatnya nah dengan kalimat kedua kan. Nah, pertanyaannya adalah ada C, ada E nih. Nah, tadi ada yang jawab E juga tuh. Apakah C atau E? Burung unta belum tentu dapat terbang. Belum diketahui apakah burung unta dapat terbang atau tidak. Nah, beda apa kira-kira? Bedanya apa? Ini menarik. Burung unta belum tentu dapat terbang atau belum diketahui apakah burung unta dapat terbang atau tidak. Nah, kalau saya ya, nih pembahasan ini adalah cenderung kepada C. Kenapa? Ini bukan soalan bisa terbang atau tidak terbang, tapi di kalau balik lagi ya, informasi yang diberikan adalah soalan dia dapat terbang. Nah, dapat terbang. Jadi, apakah nanti dapat terbang berarti tidak eh, dapat terbang berarti tidak apa namanya? Ada negasinya, negasi itu apa tadi? Ingkaran atau kebalikannya hubungan dengan tidak terbang. Ya, jadi ketika kita jawab E itu ya secara kesimpulan bisa benar. Ya. Tetapi dengan konteks konteks kalimat yang diberikan itu lebih lebih tepat ketika dijawab C. Kenapa? E itu eh, belum diketahui. Ya. Apakah burung unta dapat terbang atau tidak? Ini masa kalau belum diketahui, kalimatnya belum diketahui. Kalau soal belum diketahui, ya itu kan tinggal nyari informasi lagi. Tapi kalau ini belum tentu dapat terbang, ini kesimpulan yang pasti. Ini adalah kesimpulan yang tidak pasti. Belum tentu dapat terbang. Oh, tapi kan nggak pasti juga. Tapi kepastian itu kita dapat dari mana premis yang muncul dari sini. Nah, ini ngomonginnya kebanyakan burung itu dapat terbang. Bukan ngomongin eh, ada burung yang bisa terbang dan ada burung yang tidak bisa terbang. Bisa difahami nggak? Jadi konteksnya, konteks dari soal itu teman-teman kembali kepada premis yang ada, ya, premis yang ada di sini. Kalau di sini kan konteksnya adalah kalau ya, kalau masalah benar atau enggaknya sama-sama benar, tapi lebih tepat mana dalam konteks soalnya, oke? Kan sama aja mas sebenarnya C dan E, iya sama dan mirip, tapi konteks soalnya itu kayak apa? Soalnya ini bicara tentang kebanyakan burung itu dapat terbang, bukan bukan tentang ada burung yang bisa terbang dan ada burung yang tidak bisa terbang. Kalimatnya berbeda, paham ya? Jadi kalimatnya berbeda. Jadi jangan membuat tafsiran sendiri ya, di luar kalimat yang ada. Misalkan tadi misalkan tidak makan, oh berarti lapar. Padahal tidak makan itu belum tentu lapar. Makanya di modus tadi, toleransi dan toleransi tadi, dia tidak bahas tentang tidak makannya, tapi bahas tentang apa? Kenyangnya. Gitu. Tidak kenyangnya kan gitu. Karena ini soal pada logika ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini itu kalau kita cek ya, masuk mana ya? Banyakan burung dapat terbang. Termasuk seekor burung. Ini masih di penalaran langsung sih sepertinya. Ya, penalaran langsung. Ada penalaran langsung. Cuma nanti bentuk premisnya agak agak sedikit divariasikan dia. Paham ya konteksnya ya bedanya antara C dan E. Kenapa lebih tepat kita ngomongin C daripada kita ngomong tentang E. Walaupun maksudnya mungkin yang difahami teman-teman sama gitu ya. Tapi sekali lagi konteks soalnya itu harus dikembalikan pada premis yang ada di dalam soal ini.
Ada yang mau diskusikan lagi selain ini? Mungkin tadi ada beberapa kebingungan di sana. Oke, kita lanjut ya soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, semua mahasiswa program studi pendidikan matematika lulus tepat waktu. Sebagian, nah ingat ya tadi ada kata kunci di semua dan sebagian. Jadi kita mulai memahami dan kata-kata yang mirip seperti ini, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan dengan lebih tepat. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Dapat disimpulkan bahwa apa ya kira-kira ya? Oh, ada yang sudah jawab? Oke. Oh, ada dua jawaban berbeda. Oke, langsung saya bahas ya, biar lebih cepat. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Sekali lagi, saya ingat ini ya, walaupun tadi saya menyampaikan materi, ya, tetapi kadang-kadang teman-teman tidak perlu repot ketika menghadapi soal untuk ini kayaknya modus tollens, modus ponens, atau pakai apa ya, tapi fahami saja kalimatnya dulu. Itu yang paling penting. Ya. Paling penting itu fahami kalimatnya dulu. Kalau nanti seperti tadi, ada dua kata yang kemudian, dua kalimat, misalkan dua pilihan jawaban yang mirip-mirip, ya, maka nanti teman-teman bisa mencoba lebih tepat mana kepada teori-teori yang tadi itu. Gitu ya. Jadi teori itu nanti kalau teman-teman yang terlalu tidak teoritis tidak perlu difusingkan terlebih di awal. Gitu. Nah kita baca saja satu-satu simpulnya. Semua guru les privat lulus tepat waktu. Nah, apakah ya? Nah, tentu konteksnya satu lagi konteksnya pada premis yang ada di soal ya. Kemudian semua guru les privat tidak lulus tepat waktu. Mahasiswa program studi pendidikan matematika yang lulus tepat waktu pasti merupakan guru les privat. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika yang menjadi guru les privat lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Kita bedah saja. Misalkan dari sebagian mahasiswa program studi matematika adalah guru les privat. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Ini ngulang kalimat yang kedua ya. Ngulang kalimat yang kedua. Kemudian yang semua mahasiswa program studi pendidikan matematika yang menjadi guru les privat lulus tepat waktu. Benar juga ya. Mahasiswa program studi pendidikan matematika yang lulus tepat waktu pasti merupakan guru les privat. Nah, C belum tentu tuh. Karena semuanya lulus tepat waktu, tapi sebagiannya jadi guru les privat. Maka nggak semua yang lulus tepat waktu jadi guru les privat kan. Yang C bisa kita eliminasi. Yang B, semua guru les privat tidak lulus tepat waktu. Nah, itu bisa kita salahkan tuh. Kalau A, semua guru les privat lulus tepat waktu. Itu tidak tepat. Kenapa tidak tepatnya? Ada yang jawab enggak? Enggak ada ya. Karena apa? Karena ini konteksnya adalah, ingat, sebagai guru les privatnya adalah yang lulus program studi pendidikan matematika. Bukan semua guru les privat, tapi guru les privat yang lulusan dari program studi pendidikan matematika. Ada juga guru les privat yang di luar program studi pendidikan matematika, gitu maksudnya. Karena ini berarti konteks globalnya adalah program studi pendidikan matematika. Ini yang perlu diingat. Maka nanti kita tinggal D atau E nih. Kalau mau di voting kayaknya D ya. Tapi ada yang jawab E. Pertanyaan saya, kalau kita menjawab E, apakah E itu merupakan sebuah kesimpulan? Padahal E itu adalah mengulang premis yang kedua. Benar nggak benar, tapi apakah dia berupa suatu kesimpulan atau bukan? Sekarang konteksnya kan di situ.
Ya nggak? Nah, E ini kenapa kita tidak pilih E walaupun E ini benar, tapi E itu bukan kesimpulan. E itu adalah premis kedua. Kalau gini bisa kita sebut premis satu, nah ini premis dua. Jadi E, itu bukan betul, tapi dia bukan kesimpulan. Ya, padahal yang diminta adalah simpulannya. Maka kita jawab D simpulannya. Semua mahasiswa program studi matematika yang menjadi guru les privat lulus tepat waktu. Enggak, istirahat. Gimana? Oke, jangan lupa di mute ya kalau ini. Kalau tidak bicara terkait materi ini saya bingung nih. Kirain ada yang mau nanya. Kayak gitu ya. Kenapa kita jawab D? Kalau D ini pas udah oke. Ya kan bisa jadi ini ya, difahami dalam. Nomor 4. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, misalkan saya udah udah terlanjur berlanjut, teman-teman masih mau sebenarnya mau nanya di situ, tulis aja di kolom chat, nanti kita agak mundur sedikit boleh. Soal keempat, semua pendonor harus berbadan sehat, sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Iya, ini kesimpulannya. Ini penalaran langsung. Langsung aja, ini bisa bisa difahami secara langsung. Semua pendonor harus berbadan sehat, sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Berarti, ini kalau teman-teman sering belajar, ini teman-teman langsung bisa nebak ini arah soalnya mau kesimpulannya kayak gimana sih itu. Tentu adalah pendonor pendonor yang memiliki golongan darah O, dia sehat kan gitu. Yang E, hanya orang yang bergolongan darah O yang dapat menjadi pendonor. Enggak dong, ada hubungannya kan. Karena sebagian pendonor memiliki golongan darah O, tapi kan nggak semua pendonor, tapi sebagian pendonor. Berarti kalau hanya orang yang bergolongan darah O yang dapat menjadi pendonor, harusnya kalimat semua pendonor memiliki golongan darah O itu bisa jadi mengarah pada simpulan itu. Kan? Yang D, orang berbadan sehat adalah orang yang bergolongan darah O dan pernah menjadi pendonor. Apakah orang yang berbadan sehat adalah orang yang bergolongan darah O? Enggak, belum tentu. Konteksnya kan itu ini udah keluar dari konteks ini kan. Konteks dua kalimatnya ini. Kenapa kok jadi semua yang badan sehat adalah golongan darah O? Padahal konteks di sini adalah yang badan sehat itu yang donor itu harus badan sehat, bukan jangan dibalik, nggak bisa dibalik kan? Berarti yang berbadan sehat itu adalah pendonor. Ah, belum tentu, ya kan? Jadi logikanya jadi kayak gitu. Semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Nah, bisa nggak disimpulkan seperti itu? Nanti ada jawab C ya. Banyak yang jawab C malah. Yang B, semua pendonor harus memiliki golongan darah O dan berbadan sehat. Enggak, karena sebagian saja pendonor yang memiliki darah O. Berarti kan enggak semua harus punya darah O. Sebagian orang yang bergolongan darah O ada menjadi pendonor badannya sehat. Kenapa enggak A? Tadi ada yang jawab A ya, terus dilarang C. Kenapa enggak A? Karena sebagian orang yang bergolongan darah O, berarti di sini. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan mendonor badannya sehat. Kenapa enggak ini? Kenapa C lah? Semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Kenapa? Karena konteksnya ya daripada itu tadi. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi pendonor sehat. Padahal belum tentu. Ya. Semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Harus, di sini kata harus. Harus itu berarti dia keharusan itu adalah syarat ya, bukan bukan dalam arti keharusan. Bukan berarti kepastian ya, tapi itu sebuah syarat. Maka C ya. Soal nomor 5. Yuk. Semua buku pelajaran berada di rak baris A, buku sejarah berada di baris A, dan novel berada di rak baris B. Kita simpulkan adalah buku sejarah bukan termasuk buku pelajaran.
B. Novel dan buku sejarah berada di yang bersebelahan. C. Novel bukan termasuk buku pelajaran. D. Semua novel berada di rak baris A. E. Buku sejarah dan novel bukan termasuk buku pelajaran. Nah, yang B jelas salah, ya kan? Karena novel ada di rak baris B. Tidak ada penjelasan bahwa novel ada di rak baris A. Walaupun ternyata ada loh buku pelajaran yang itu dia berupa novel. Ada. Kalau nggak salah di kampus di luar negeri, itu salah satu rujukannya, dia bukunya buku novel tuh. Tapi kan konteks ini, tapi itu fakta lain yang tidak ada dalam konteks soal ini gitu. Jangan lupa itu ya. D jelas nggak mungkin buku sejarah novel keduanya bukan termasuk buku pelajaran, padahal buku sejarah ada di baris A, berarti baris A itu buku pelajaran. E juga nggak, tidak perlu kita eliminasi. B semua jawab C ya, novel bukan termasuk pelajaran karena apa? Betul, karena novel itu ada di baris B. Sedangkan semua buku pelajaran, bukan sebagian, ingat ya, bukan sebagian atau bukan kebanyakan buku pelajaran, semua buku pelajaran ada di baris A. Berarti selain dari di rak baris A itu bukan buku pelajaran. Itu bisa disimpulkan gitu. Nah, maka kita bisa disimpulkan C ya, novel bukan termasuk buku pelajaran. Soal nomor 6. Jika saya mau makan coklat, maka saya kenyang. Ini premis ya. Sekali lagi ini premis yang kita anggap dia benar. Walaupun mungkin nggak semua orang makan coklat kenyang ya. Tapi ini adalah suatu premis yang kita benar untuk menjawab soal ini. Jika saya melihat bunga, maka saya ingin memetiknya. Saya memakan coklat atau saya melihat bunga. Sorry, tadi ada V itu bukan dan tapi atau ya. Saya lupa. Dapat disimpulkan bahwa ini nggak usah pakai rumus-rumus yang tadi saya sampaikan deh. Kita coba memahami kalimatnya saja. Kalau tadi kan jelas ya, ada kalau kalau mana pen saya. Ada premis dengan premis satunya adalah P maka Q, premis duanya Q maka E. Kemudian premis tiganya ada dua kemungkinan nih, P atau Q, ya, atau premis ketiganya adalah bukan Q atau bukan R gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, maka kesimpulannya adalah di yang lainnya. Nah, itu teorinya. Tapi secara bahas kita bisa, oh ada dua jawaban yang berbeda. Saya tidak kenyang atau saya tidak ingin memetik bunga. Kalau kalau soal bentuk kayak gini ya tadi ya, ini apa dilema tadi, maka teman-teman bisa lihat fokus di mana? Fokus di kalimat ketiga. Kalau kalimat ketiga ini positif, artinya dia bukan bukan sebuah negasi, bukan sebuah yang meniadakan, menegasikan, maka kita sebut kalimat yang positif, maka nanti pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang positif. Misalnya di sini saya makan coklat, berarti adalah tentang saya, kalau ada kata, kan tidak ada kata tidak makan coklat ya, berarti bukan bukan negasi kan, tidak menegasikan premis-premis yang ada sebelumnya, maka nanti yang ada kata tidak kenyang, ada kata tidaknya gitu ya. Padahal di premis ketiga ini kan nggak ada kata tidak nih. Maka yang ada kata tidaknya itu bisa kita eliminasi kayak A, kemudian ada kata tidak lagi mana? C, kemudian E gitu ya. Itu bisa kita eliminasi tuh. Berarti ada berikutnya adalah A dan D. Mana yang betul A dan D? Ya nggak sih? Oh, B ya. B dan D. Tentu itu yang kita cek. Itu salah satu trik ya. Salah satu trik untuk memahami. Kenapa? Karena nanti dari teori ya tadi ya, dilema tadi itu. Saya nggak tahu dilema yang satu, dua, atau tiga, saya lupa. Tapi itu bisa kita semua seperti itu. Nah, maka saya tidak kenyang atau saya tidak memetik bunga. Dan kita bisa lihat kesimpulannya pasti bukan, tidak ada mengaitkan tentang dari premis ketiga ya.
mengaitkan tidak ada hubungannya dengan makan coklat dan tidak ada kata makan coklat dan tidak ada kata melihat bunga. Berarti yang belum ada kenyang dan memetik bunga dan memetiknya. Memetik bunga maksudnya. Nya itu kan bunga. Berarti nanti kesimpulannya apa? Saya kenyang atau saya ingin memetik bunga. Nah, yang B ya jawabannya ya. Maka kita dapatkan jawabannya adalah B. Nah, mungkin kayak ini ya soal yang dilema yang mungkin teman-teman lebih mudah ketika teman-teman memahami teori dilemanya. Tentu nanti teman-teman kayak saya kira tadi ya, tidak harus ini. Nah, itu ada di dilema ini. Nah, kalau kalau nih ya, kalau keduanya ini kan tidak ada negasi, tidak ada penidaan ya. Di premis ketiga tidak ada penidaan, maka kesimpulannya pasti tidak ada kata penidaannya. Kalau kedua-duanya premis ketiga keduanya ada kata penidaan, maka kesimpulannya dua premis ada penidaan. Nah, ini yang tergantung nanti dua arah, ya kan? Dan pasti, ya pasti nanti kalau ngomongin P dan R, kesimpulannya pasti tidak ada hubungannya dengan P dan R. Tidak boleh ada kalimat ada P-nya atau ada R-nya. Paham ya? Gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa ini coba coba untuk apa namanya? Ngakalin lah dalam tanda kutip ya. Untuk bagaimana memahami itu. Lagi di tol nomor 7 sekarang. Jika dinding terlihat kusam, maka dinding akan dicat kembali. Jika lantai terlihat kotor, maka lantai akan dibersihkan dengan kain pel. Dinding terlihat kusam atau lantai tidak dibersihkan dengan kain. Nah, ini yang ke sebelah kanan itu, sebelah yang di sini tadi, yang ketiga. Maka kalau ini positif dan atau negatif, kalimat negatif kan, kalimat artinya kalimat ada penidaan gitu. Kalau saya bilang kalimat positif berarti kalimat yang ada di premis dan premis 2 ya. Tapi kalau negatif berarti negasi berupa negasi dari kalimat yang ada di premis 1 dan premis 2. Maka satunya pasti di yang positif akan tetap positif, yang negatif akan tetap negatif. Dengan tambahan kata atau. Dan kalau dinding terlihat kusam itu ada di premis 1, maka kesimpulan pertama adalah kalimat di premis 1 juga. Yang lainnya tapi. Maka bisa kita simpulkan dinding akan dicat kembali. Positif tapi ya. Atau lantai tidak dibersihkan kembali berarti lantai tidak kotor. Mana tuh? Yang mana? Yang C ya. Sorry. Dinding terlihat kusam. Berarti kan dinding akan dicat kembali. Atau lantai tidak terlihat kotor. Yang D. Nah, yang D ya. Yang D. Ingat yang di sini. Yang perlu banget teori saya kira yang model soal seperti ini. Yang berupa dilema. Nih, ingat lagi dilemanya. Jika P maka Q, jika R maka S. Nah, ini kan yang beda apa sih? Ya, dari dilema dilema konstruktif, destruktif dua arah. Teman-teman nggak mungkin nggak harus menghafalkan konstruktif dua arah gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa cari cara gimana supaya teman-teman bisa memahaminya. Premis 1, premis 2 kan sama nih. Nah, yang beda di mana sih? Di premis 3-nya kan. Premis 3 bedanya apa sih? Dan tentu ini pakai kata atau ya. Maka nanti kesimpulannya juga semua pakai kata atau. Kalau tadi ada yang pakai kata dan, itu maka tidak. Ya. Tadi saya salah, ini bukan dan tapi atau. Saya ralat ya. Nah, ini bukan dan tapi atau. Kalau dan itu yang kayak huruf kebalikannya ini. Atau. Oke ya. Maka bisa dilihat teman-teman, ini kalimat positif saya ngomongnya kalimat biar gampang. Artinya tidak berupa menegasi dari kalimat pada premis 1 dan premis 2. Oke ya. Tidak menegasikan
Kalimat premis 1, premis 2. Berarti kalau dia positif, maka kesimpulannya positif. Kalau kalimatnya dua-duanya negatif, maka dia negatif. Kalau salah satunya positif, salah satunya negatif, yang kalau P itu kan ada di premis 1, maka kesimpulan yang ada di premis 1 itu adalah positif. Di premis 2, dan saat yang positif, yang belakang juga negatif. Bisa pahami ya? Kalau ini berkaitan dengan P dan R, maka kesimpulannya ada dari Q dan S. Ya kan? Ini juga ingkaran P dan ingkaran S, maka kesimpulannya adalah selain dari yang kalimat yang ada di premis 3. Bisa difahami maksud saya ya? Maka kalau premis 3, maka kalimat yang ada di premis 3 itu tidak mungkin ada pada kesimpulan. Ya. Bisa difahami ya maksud saya ya? Nah, itu tadi soal nomor 7-nya seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, kita coba lagi di soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 beda, udah nggak urusan saya itu ternyata. Ya, 4 ya. Udah jam 9. Semua mahasiswa memiliki diktat kuliah. Sebagian peserta seminar itu adalah mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa, ingat ada kata hati-hati dengan kata semua dan kata sebagian. Apakah semua mahasiswa menjadi peserta seminar? Nah, kenapa? Karena sebagian peserta itu adalah mahasiswa. Berarti nggak semua mahasiswa peserta seminar juga kan? Tidak ada kalimat yang menunjukkan seperti itu. Kayaknya ya. Ya kan? Nah, semua peserta seminar memiliki diktat kuliah. Padahal tidak semua, hanya sebagian peserta seminar yang merupakan mahasiswa. Berarti kan nggak semua peserta seminar itu punya diktat kuliah. Kalau dia mahasiswa dia punya, tapi kalau dia nggak, kan nggak punya. Eliminasi. Ya. Betul nggak? Sekali lagi hati-hati dan kata semua dan sebagian. Yang C, sebagian peserta seminar memiliki diktat kuliah. Betul nggak? Betul, karena sebagiannya adalah mahasiswa. Kan berarti sebagiannya itu adalah punya kuliah. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang C. Kenapa nggak D? Karena sebagian peserta seminar tidak memiliki diktat kuliah. Karena yang ini benar juga kan? Sebagian peserta seminar tidak memiliki diktat kuliah. Kenapa? Karena sebagiannya mahasiswa, tapi kan sebagian lagi tidak mahasiswa, bukan mahasiswa. Kalau dia sebagiannya bukan mahasiswa, berarti kan sebagiannya itu tidak punya diktat kuliah kan? Tapi sekali lagi konteksnya tidak masuk pada premis ini, lebih tepat kalau kita jawab C. Kenapa? Premisnya ada Pak, kalimatnya menyesuaikan dengan premis yang diberikan di soal. Gitu ya. Nomor 9. Nah, teman-teman nggak perlu memahami asurador itu apa, tapi teman-teman pahami kalimatnya saja. Abaikan anggap teman-teman tahu tentang asurador. Tapi nggak, teman simpulannya apa? Beberapa berarti kan nggak semua ya. Sekali lagi hati-hati dengan kata semua dan kata-kata beberapa. Beberapa asurador adalah perempuan. Semua asurador suka membaca buku ekonomi. Berarti, apakah A jawabannya? Nah, udah ada yang mulai jawab. Apakah A jawabannya? Beberapa asurador bukan perempuan. Iya, betul nggak? Betul kan? Karena beberapa asurador perempuan, berarti beberapa lainnya itu bukan perempuan kan? Tapi kan nggak menyimpulkan dari, bukan tidak menyimpulkan dari dua premis ini, hanya menyimpulkan dari satu premis saja. Maka kurang tepat walaupun benar, dan tidak bisa menjadi sebuah simpulan. Paham ya? Tidak bisa menjadi sebuah simpulan. Benar tapi bukan simpulan. Yang B, semua asurador adalah perempuan atau suka membaca buku ekonomi. Nah, ini semua asurador adalah perempuan, padahal di sini disebut beberapa asurador adalah perempuan. Sehingga ada satu premis di sini yang bertentangan dengan premis yang ada pada soal. Oke, nah, berarti kita abaikan ya. Yang C, asurador yang suka membaca buku ekonomi. Bukan hanya, nah ini kenapa nggak C? Karena ini ada kata ada. Ada berarti tidak semua. Padahal di sini disebut semua. Dan juga tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah simpulan karena dia menegasikan satu premis saja.
Beberapa asurador yang suka membaca buku ekonomi adalah perempuan. Nah, yang D lebih. Nah, ini yang A tentu salah karena ada kalimat yang negasi dan yang premis pertama. Maka jawabannya adalah yang D. Beberapa asurador yang suka membaca buku adalah perempuan. Betul? Betul. Karena semua asurador itu membaca buku ekonomi. So, suka membaca buku ekonomi. Semuanya. Tapi beberapanya perempuan. Berarti beberapa asurador yang suka membaca buku ekonomi itu adalah perempuan. Gitu ya. Nah, jadi bedanya dengan A dan D itu, A itu hanya mengabaikan premis kedua. Benar, tapi hanya berdasarkan premis satu saja. Jadi tidak berupa simpulan dari dua premis ini. Ya kan? Nah, yang D ini menyimpulkan dari dua premis yang ada. Jadi simpulannya yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Satu soal lagi. Yang nomor 10. Jika saya wisuda, maka saya ketemu pedal. Jika saya dinyatakan lulus, maka saya akan wisuda. Dapat disimpulkan bahwa ini menarik nih. Ada yang udah jawab? Oh, beda. Ada B, ada C. Ada jawaban yang lain? Yang A belum ada yang jawab A ya. Kenapa tidak A? Jika saya tidak wisuda, maka saya tidak akan bertemu pedal. Kenapa tidak itu? Tadi jawabnya B dan C. Kenapa tidak D? Jika saya wisuda, maka saya dinyatakan lulus. Yang E, jika saya tidak wisuda, maka saya tidak dinyatakan lulus. Kenapa tidak? Sekali lagi, D dan E itu hanya menyimpulkan dari satu premis saja. Gitu ya. Padahal yang diminta disimpulkan dari dua premis yang ada. Maka tanya adalah B atau C. Tadi ada yang B, ada yang C juga. Mana yang lebih tepat? Yang B, jika saya dinyatakan lulus, maka saya akan bertemu pedal. C, jika saya bertemu pedal, maka saya dinyatakan lulus. Ini sebetulnya silogisme ya nggak sih? Jika P maka Q, Q maka R, maka P maka R. Tapi mungkin ini premis satu, ini premis dua. Tapi ini dibalik aja sebenarnya. Ini adalah P-nya, wisuda itu adalah Q. Ini bisa kita sebut Q, ini R. Berarti jika saya dinyatakan lulus, kesimpulannya, jika saya dinyatakan lulus, maka saya akan bertemu pedal. Maka jawabannya yang B. Ya, dia silogisme, tetapi yang disebut dulu yang ini. Nah, makanya kalau kalau hanya menghafalkan seperti ini saja, tidak difahami maksud dari premis satu, premis dua, akan akan bingung di sini. Kenapa? Karena ini P Q, ini R Q, P ya. Nah, berarti apa yang bukan silogisme nih? Padahal tinggal tukar sedikit, tinggal tukar aja. Ini jadi premis satu, ini jadi premis dua. Gitu. Jawabannya lebih tepat adalah yang B. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, silakan nanti teman-teman perbanyak latihan soalnya. Itu saran yang paling untuk kemudian dilaksanakan oleh teman-teman, dan paling mungkin untuk saya berikan kepada teman-teman adalah perbanyak berlatih soal. Carilah soal sebanyak-banyaknya, dan berlatih soal itu memang tidak digunakan untuk sebagai kayak misalkan jawabnya juga bukan jawab tebak-tebakan ya, tapi memang jawaban berdasarkan anak dari teman-teman terhadap soal tersebut. Nah, nanti bisa 24 paket soal itu dikerjakan, dan insya Allah itu sangat cukup lah, sudah lebih dari cukup ya, bukan lebih sudah lebih dari cukup untuk kemudian nanti teman-teman belajar. Tapi tentu ngerjain soalnya tidak sembarangan, tapi ngerjain soalnya dengan betul-betul difahami maksudnya soalnya, dan betul-betul difikirkan. Nah, disitulah nanti teman-teman akan evaluasi bagian mana yang saya belum
bisa memahami materi-materi mana yang bisa dipahami. Ketika nanti sekali lagi pun ketika nanti teman-teman ada soal yang mungkin masih sulit untuk difahami dan butuh teman diskusi, silakan nanti disampaikan soalnya nanti di pertemuan berikutnya ketika kita bahas TIU, nanti teman-teman dengan saya insya Allah tentang kalau tentang TIU ya nanti bisa kita bahas bersama-sama di live Zoom seperti ini. Itu mungkin bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada yang mau diskusikan sebelum mungkin ditutup boleh. Kalau sudah nggak ada bisa ditutup. Saya kembali ke Mas Alan dulu. Oke, thank you Mas Dika. Teman-teman, untuk pertemuan perdana saya kira cukup menarik ya, artinya materinya juga tidak terlalu berat. Memang kemarin saya pesan ke Mas Dika untuk pertemuan perdana ini, biar teman-teman di pertemuan perdana itu jangan terlalu berat dulu materinya. Alhamdulillah tadi saya mengikuti, saya kira penjelasan dari Mas Dika sudah sangat cukup sangat jelas ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin barangkali belum pernah mengikuti PNS ya. Ya begitulah model soal di TIU ya. Untuk lebih banyak latihan soal lagi, silakan teman-teman kerjakan tryout-nya ya, ada 20 paket tryout yang kami kira sudah sangat cukup kalau teman-teman memang serius untuk mempelajarinya. Nah, eh, sebelum kita akhiri, memang jatah waktu kita untuk satu kali sesi Zoom 1,5 jam, ini sudah lebih dari 1,5 jam. Jadi kita menjaga mood teman-teman ya, biar tidak terlalu jenuh juga kalau terlalu lama ya. Jadi jelas kalau 1,5 jam itu cukup. Nah, namun sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang tadi, kami beri kesempatan teman-teman. Nah, boleh unmute, boleh di kolom chat. Terutama teman-teman yang mungkin belum pernah tes CPNS nih, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup teman-teman? Tidak ada yang mau tanya? Mas Dika, suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Ya, oke. Kedengaran nih saya. Jadi memang tidak ada yang Aman. tanya. Berarti takutnya ternyata suara saya nggak terdengar. Kalau waktu belajar apa tetap waktunya seperti sekarang? Ya, kita usahakan waktunya tetap ya. Jadi malam hari. Karena eh, saya yakin teman-teman mungkin ada kerjaan tersendiri ya di siang harinya. Sehingga kita pilih waktu malam hari. Memang karena apa namanya hampir 90% member kita itu memang sudah bekerja ya. Jadi makanya kita pertimbangkan untuk zoomnya malam hari. Ya di jam 19.30 itu saya kira waktu yang cukup apa namanya fleksibel ya. Dibanding harus kalau siang hari pasti teman-teman agak susah. Dibuat malam saja ini ternyata banyak sekali yang hari ini belum hadir ya. Dari 70 lebih member hanya 20, tadi saya lihat sampai 30 ya ada yang keluar. Jadi memang kami buat malam hari supaya ini bisa maksimal, artinya ambil member itu bisa ikut. Tapi ternyata mungkin ada kesibukan lain ya, sehingga kita fasilitasi untuk rekaman. Tapi kami mengingatkan bahwa sebaiknya meskipun ada rekaman ya, sebaiknya tetap ikut live-nya. Karena kalau live itu lebih enak karena bisa langsung tanya ke mentor ya, ada pertanyaan apa yang belum jelas dan sebagainya, jangan langsung ditanyakan. Ya, itu Kak Haldin. Jadi untuk waktu belajarnya tetap setengah 8 malam WIB ya, 19.30. Tadi di grup sempat ada yang join dari pukul 18. Sekali lagi kita patokannya WIB ya teman-teman ya, yang WIB dan kita silahkan menyesuaikan diri. Ya, untuk selanjutnya rencana kita akan belajar TWK, tapi nanti untuk tanggalnya kita infokan lagi di grup. Ya, untuk record live bisa di reward di mana? Di member area ya Kak Fajar. Jadi semuanya saja tiap rekaman Zoom nanti akan kita upload ke member area. Jadi di sana teman-teman bisa try out jalan ini termasuk bisa nonton rekaman Zoom ya jalan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan?
Cukup ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup Telegram ya teman-teman ya. Bahkan nanti kalau ada mungkin menemukan soal yang susah atau mungkin belum ketemu jawabannya, boleh nih di-sharing ke grup Telegram juga. Nanti kalau grup Telegram juga kita akan manfaatkan untuk pelatihan-pelatihan soal. Video recordnya diganti sama yang baru. Iya, nanti yang lama tetap tetap ada, tapi yang live baru ini tetap kita upload juga. Jadi semakin banyak record video, nanti semakin teman-teman ada apa namanya referensi untuk belajar. Setiap hari waktunya nggak setiap hari ya kayak untuk Zoom-nya nanti kita infokan di grup Telegram. Jadi tidak setiap hari. Ya, ada lagi. Tadi yang disampaikan Mas Dika ya, teman-teman barangkali ada soal view yang mungkin menurut teman-teman apa namanya susah atau mungkin menarik untuk dibahas, boleh nanti sampaikan di grup Telegram ya, nanti kita bahas di live Zoom selanjutnya. Berapa pertemuan Zoom Kak? Ya eh, kita estimasikan sekitar 10 sampai 13 kali Zoom ya. Jadi nanti menyesuaikan ini jadwal seleksi CPNS-nya. Kan sampai sekarang belum keluar ya. Baru estimasi saja pembukaan CPNS itu di minggu ketiga Agustus. Tapi sampai sekarang belum muncul apa namanya timeline fixnya dari BKN. Jadi nanti tetap kami menyesuaikan. Nah, kenapa kita dari kami tidak kan teman-teman mungkin join sudah dari bulan lalu ya, tapi belum kita mulai zoomnya. Memang karena perkiraan kami itu efektif Zoom untuk belajar SKD itu ya kalau sudah pasti ada timeline dari BKN kayak dengan jadwal seleksi PNS ya. Kalau terlalu jauh ini rentangnya nanti khawatirnya kami itu teman-teman nanti lupa materi yang sudah dipelajari. Makanya kalau kami menilai efektif untuk belajar SKD itu antara 1 sampai 2 bulan menjelang tes. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh itu malah ini teman-teman gampang lupa materi yang sudah dipelajari. Itu ya Kak Fajar ya. Jadi kita estimasikan antara 10 sampai ya mungkin kalau nanti memungkinkan bisa sampai 15 kali pertemuan. Kita kondisional. Nanti akan lebih banyak. Kami juga akan sering share-share latihan soal di grup Telegram juga. Jadi tidak hanya di Zoom. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Sekali lagi, saya mengingatkan teman-teman, silahkan atur jadwal belajarnya. Karena bagaimanapun, kami di bimbel itu kita hanya sifatnya memfasilitasi teman-teman. Adapun kesungguhan teman-teman, nanti yang akan menentukan kesuksesan teman-teman. Ya, semakin sering teman-teman berlatih soal, belajar ya, tentu akan semakin menguasai materi, semakin mudah menjawab soal-soal akan diujikan nanti. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak semangat, ya, waktunya banyak santai, ya mungkin nanti ketika tes pun kurang ini. Ya, jadi pastikan atur jadwalnya teman-teman sesibuk apapun. Kalau memang sudah komitmen untuk mendaftar CPNS, jadi jangan setengah-setengah. Ya sekali daftar, ini banyak yang tadi baru pertama kali, banyak kok teman-teman alumni kami juga yang pertama kali ikut tes langsung lolos juga banyak. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting kesungguhan teman-teman ya. Kalaupun nanti ternyata gagal ya itu jadi pembelajaran. Jadi ada yang sudah 3 kali tes dan sebagainya. Itu biasa saja. Artinya eh, teman-teman masih ada kesempatan-kesempatan lain ya. Jadi yang penting yang di depan mata ini CPNS 2024 hadapi, siapkan amunisinya, belajar maksimal, apapun nanti hasilnya itu nanti pasrahkan sama yang kuasa. Mungkin itu teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa disampaikan di grup Telegram. Eh, Grup juga bisa dipakai untuk saling sharing sama member. Nanti kita dari tim Mid Warrior juga akan sering ngasih hadiah-hadiah soal dengan sistem polling ya kalau diberikan. Makanya kita memakai grup Telegram itu nanti untuk latihan-latihan soal dengan sistem polling di
Telegram. Selain teman-teman tetap latihan tryout juga di member area. Ya, itu dari saya, Mas Dika. Thank you, terima kasih atas ilmunya. Oke. Siap, sama-sama Ya, semuanya. ya. Jadi untuk spesialis mentor Tiu, ini Mas Dika ya teman-teman ya. Nanti setiap kali sesi Tiu akan ketemu dengan Mas Dika. Beliau ini memang praktisi dan uh, salah satu mentor terbaik di Myth Warrior. Oke. Saya kira sangat jelas penjelasannya. Tinggal teman-teman konsen mempelajari apa yang disampaikan Mas Dika, insya Allah paham. Ya, itu saja. Uh, dari saya untuk sesi perdana kali ini cukup. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, mungkin di TWK atau di TKP. Nanti akan kita informasikan jadwalnya selanjutnya di Telegram. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sudah menyempatkan waktu hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.